kan tadi aku bernarasi ya kan, bahwasanya gelar Tuhan ini ya kan kepada Yesus ini kalian yang memberi. Kenapa? Karena ya Yesus itu dia datang ke dunia ini untuk memperkenalkan siapa Tuhannya, saudaraku ya. Bukan dia Tuhan, bukan, tetapi kalianlah yang memberi gelar Tuhan. Sementara Allah Bapa itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus adalah sosok penyembuh lagi kan? Lu tunggu dulu, aku siap ini. Biar aja kita ikut maunya dia dulu sebentar, Bang Nathan. Kita akan udah gitu. Yang membuat dia dipanggil Tuhan. Ya, mungkin Tuhan melihat, mungkin karena nanti akan semakin merepotkan kakak ke depannya, membuat kakak susah, membuat kakak semakin nanti ya bersedih. Makanya Tuhan panggil anak almarhum itu kak untuk di pangkuannya. Nah memang akan terasa sedih kakakku ya, terasa akan sangat sedih karena itu pasti kakak sangat mengasihinya ya. Tetapi Tuhan Yesus kita itu kak lebih lagi mengasihinya. Di surga dia sekarang sudah sembuh, dia tidak mengalami rasa sakit lagi. Ya, percaya. Makanya dia dipanggil Tuhan. Jadi kakakku, ya Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Anak-anak yang hebat untuk kakak. Ya, oke kakakku, tetaplah percaya di dalam mengikut Tuhan Yesus kak. Saya katakan Tuhan tidak pernah berjanji langit yang selalu biru. No, Tuhan tidak pernah berjanji jalan yang selalu rata. No. Akan ada masalah, akan ada tantangan, akan ada ya badai. Tetapi yang Tuhan Yesus kita itu berjanji akan selalu menyertaimu. Amin. Walaupun di dalam masa-masa kelammu, walau dalam lembah-lembah kekelamanmu, Tuhan Yesus tidak hanya menggandengmu, tapi dia Tuhan Yesus akan menggendongmu. Sama seperti seorang bapa yang menggendong anak di atas pundaknya, demikianlah Tuhan Yesus itu ya akan menggendong kakak sampai kepada rencananya dan puncak terangnya yang ajaib. Jadi kakakku, tetaplah percaya ya, karena seorang Kristen adalah orang yang mampu percaya walau belum melihat. Seorang Kristen adalah orang-orang yang kuat, yang tidak mudah goyah ya, walau di dalam aniaya. Oke, kakak Haha ya. Jadi welcome to the next level kakakku ya, karena Tuhan Yesus telah menyiapkan rencana-rencana indah. Dan firman Tuhan berkata dalam Yesaya, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Pegang itu kakakku ya, dan tetaplah teguh, terus bertumbuh ya. Oke kak, itu aja dari saya. Percayalah buah hatimu sudah ada di Firdaus ya bersama Tuhan. Jadi begini kakak saudara tetap kuat ya. Ya betul, tetap kuat. Nah, Alkitab juga berkata seperti ini Kak Valinnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, di situ dikatakan, sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat dengan mata dan tidak pernah didengar dengan telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua sudah disediakan oleh Allah untuk orang yang dikasihinya. Ya, semua sudah disediakan. Nah, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan seperti yang Bang Devin bilang tadi dalam Yesaya, tapi juga ada di dalam Yeremia 29 ayat 19. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi ketika kakak berada dalam beban berat ya, karena kehilangan buah hati, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi ketika kita berada dalam kebimbangan, berada dalam beban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia yang akan memberikan kita ketenangan dan pengharapan yang baru. Ya, dan selamat datang di dalam kerajaan surga. Kamu sudah menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9, kamu sudah ditarik dari kegelapan ke dalam cahaya yang terang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Oke.
Saya izin turun ya, buat ya. Lutfina ya. Siap. Iya, kebetulan ada kerjaan. Oke, terima kasih semua saudara-saudaraku. Terima kasih. Hahaha. Tuhan berkati selalu, bro. Sis. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Tetap mengikut Tuhan, jangan menyerah ya. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Ingat ya Roma 8. Saya percaya. Ingat dibaca Roma 8 itu sampai. Iya, Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan perbaikan buat kakak Devalin, saudara Devalin ya. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya, saya turunkan ya. Iya. Siap. Ya. Amin. Apa lagi nih tadi? Memang keinginan daging itu tidak sama dengan keinginan roh. Benar itu Bang Jonto, benar. Umur kita itu ya, kita lihat tadi cerita yang tadi ya, dia baru melahirkan anak sudah mati ya. Tuhan berkata kepada manusia, tapi bersyukurnya dia sudah ini toh, maksudnya dia sudah 102 saja, 120 tahun saja. Tetapi sekarang di akhir zaman sekarang paling tinggi 70, kurang 60, besok 40 mati, baru lahir mati. Kenapa? Roh itu memerdekakan, tapi tubuh itu mengikatkan kita kepada dosa-dosa daging ya. Makanya Tuhan ambil malam SpongeBob. Aduh. Malam. Assalamualaikum. Itu kenapa bunyi apa itu? Hah? Bunyi apa? Lagi main game ya? Enggak ada. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Apakah ini rumah apa? Bertanya atau gimana nih? Silakan mau bertanya, mau didoakan, nanti kami doakan kalau mau doa. Iya betul ya. Aku bertanya ya. Silakan Abang. Oke, mantap. Jadi gini loh Bang. Jadi gini. Yesus itu kan di kalian itu adalah firman, ya kan? Terus tiba-tiba firman ini nuzul menjadi manusia, terus diberi gelar Tuhan, ya kan? Diberi gelar Tuhan. Sebenarnya gini sih, menduakan Tuhan, tapi aku nggak. Tuhan. Ya kalian lah. Jadi Siapa kamu bilang? Udah. Siapa ya bilang? kan? Biar saya jawab. Bang SpongeBob di sini bertanya dan kita menjawab, bukan menyimpulkan ya. Bukan menyimpulkan, tapi kan ini fakta. Ya kan? Faktanya dari mana kamu dapat kami yang memberi gelar Tuhan? Nah, sekarang aku tanya samamu. Faktanya dari mana? Sekarang aku tanya, firman itu siapa? Ayo kau. Firman itu saya kamu tanya, kamu selesai sebentar. Kamu mengatakan kami yang memberi gelar Tuhan. Sebentar dulu Om Jonto. Sebentar dulu. Dijawab ini kalau dia ngomong terus. Sebentar dulu. Kita dikejar dulu. Firman adalah Allah. Apa yang menyebabkan kamu bertanya? Firman itu adalah Sebentar dulu, Om Jonto, sebentar dulu, kita kejar dulu statement dia yang mengatakan kita yang memberi gelar Tuhan. Dapatnya dari mana? Sekarang gini aku tanya, Jangan firman itu menyimpulkan. tunggu dulu. Bang Nathan, biar dulu dia ngomong sebentar Bang Nathan. Kita kasih dia ngomong. Si Nathan ini memang dari dulu nggak bisa apa deh nih. Tenang dulu kau. Gini. Kalau firman Nah, kau menyimpulkan, tapi nggak bisa membuktikan. Nanti dulu Bang Nathan, kita ikut maunya dulu Bang Nathan, sebentar, sabar. Iya. Parah Nathan. Nanti ribut soalnya, saya nggak mau ribut-ribut. Emang gini dia kayak Citi dia. Udah lanjut sudah Gini, lanjut. kamu SpongeBob, ngomong terus habis itu kamu nanya kepada siapa, misalkan Nathan ngomong habis itu Nathan, saya akan diam habis ini. Iya. Beneran. Iya. Jadi kan tadi aku bernarasi, si Nathan nggak terima ya kan, bahwasanya firman ini diberi gelar Tuhan, dan faktanya ya memang kalian Tuhan kan ini si firman kan gitu kan Bang, betul nggak? Ya kan. Jadi si Nathan ini nggak usah kau banyak celoteh kau di situ ya kan, memang faktanya. Kamu mengatakan itu dari mana?
Dasar kamu mengatakan itu dari mana? Coba. Dasarku dari kalian. Dasarku dari kalian. Dasar kamu mengatakan kami yang memberikan gelar Tuhan dari mana? Bang Nathan, sabar dulu, sabar. Biar dia bernarasi dulu, Bang Nathan, santai. Kita santai aja. Nanti kita pukul kok, sabar. Kita pukul balik. Iya, betul. Jadi gini. Kan tadi aku bernarasi ya kan, bahwasanya gelar Tuhan ini ya kan kepada Yesus ini kalian yang memberi. Kenapa? Karena ya Yesus itu dia datang ke dunia ini untuk memperkenalkan siapa Tuhannya, saudaraku ya. Bukan dia Tuhan, bukan, tetapi kalianlah yang memberi gelar Tuhan. Sementara Allah Bapa itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus adalah sosok penyembuh lagi kan? Lu tunggu dulu, aku siap ini. Biar aja kita ikut maunya dia dulu sebentar, Bang Nathan. Kita akan aku sebentar. Udah lah, gak usah kasihan aku kalian kan. Jadi gini aja, langsung aja ke pertanyaan lah, langsung ke pertanyaan. Lanjut. Kelamaan kamu premis dari awal. Iya, memang itu fakta bro, nggak usah diungkir ya. Udah lanjut. Fakta di mana? Kamu salah. Iya lanjut. Pertanyaanmu apa intinya? Salah dari mana? Salah parah kali. Intinya pertanyaanmu apa? Lanjut. Gini. Aku di sini menemukan bahwasanya Yesus itu berbohong. Nah gitu, ya kan? Karena aku yakin lagi ya. Lu menyimpulkan dari mana? Kau sedikit menyimpulkan. Jawabannya begini, jawabannya ada datanya. Iya, gini. Sebentar Bang Jonto. Oke. No, kita suruh dia mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Silakan kamu ada jawaban. Bentar ya. Jadi bahwasanya Tuhan itu ya, ini langsung ke pertanyaan aja. Bahwasanya Tuhan itu Tuhan itu konsisten. Kalau dia mengatakan hamba, dia adalah hamba. Kalau dia mengatakan Tuhan, dia adalah Tuhan, ya kan? Jadi kalau aslinya Tuhan dia mengatakan hamba, berarti kan dia berbohong, ya kan? Jadi di sini banyak kebohongan Yesus. Yang pertama di Yohanes 7 nomor 8, ya kan? Dia di situ mengatakan pergilah ke pesta itu, aku belum pergi ke situ. Yang mau mengajar Tuhan. Lo gimana sih Jonedo ini? Ini masih mau biarkan dia dulu ngomong. Balik lagi. Nah, biar aja. Sabar. Kalian kalau nggak giliran, nanti ada giliran. Ini masalahnya dia bukan bertanya, tapi dia menyimpulkan dari tadi, Bang. Dia bernarasi dan menyimpulkan. Kalau kamu tidak bertanya sudah satu pertanyaan. Kita harus get dia gunting saja. Kita nggak dibiarin polisi. Kenapa? Dia dari tadi dia bukan bertanya, tapi dia mau bernarasi untuk menyimpulkan. Bernarasi dan menyimpulkan sendiri. Giliran. Ya di sini tidak terima narasi dan kesimpulan. Di sini kamu bertanya, kami menjawab, ya. Yang mau naik bertanya dan kami menjawab. Tidak bernarasi liar di sini dan tidak menyimpulkan sendiri ya. Kita nggak bisa biarin dia kalau dia menyimpulkan seperti itu. Makanya saya tadi potong karena kita nggak bisa biarin dia bernarasi liar. Kristen dulu baru bisa menyimpulkan, gitu. Gini. Kayak gitu tuh sesat ya. Maksud saya tuh gini. Dia ngomong dulu, ketika dia sudah selesai ngomong, kalau Vina langsung mute, baru kita ajar. Percuma polisi sudah selesai ngomong, kalau Vina langsung mute. Gak bisa. Nanti kalau kita jawab pasti ada 1000 datang lagi pertanyaan jawaban. Iya, dia terus bernarasi ya. Mau terima Yesus, oke. Kalau tidak mau terima Yesus silakan keluar. Itu aja komitmen. Ya, selamat malam Mbak Im. Kita sapa tamu. Iya. Malam host yang baik hati dan sudah. Iya, selamat malam. Saya mau bertanya nih host. Silakan. Tentang bisa dibacakan host, itu Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat berapa? Ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya. Kalau enggak salah itu. Iya. Kejadian 8 ayat 21 saya bacakan ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Demikian firman Tuhan. Terus apa yang mau ditanya? Oke, jadi pertanyaan saya kan di situ ada tertulis Allah berfirman dalam hatinya, ya kan? Terus ketika Allah berfirman di dalam hati, kira-kira siapa manusia yang mempunyai kapasitas untuk mendengarkannya? Sampai ada tertulis. Ya kan? Oke, saya jawab ya. Ya, jadi ini ayat ini kan ditulis oleh Musa, ya kan? Nah, ketika Musa menuliskan ayat-ayat ini, dia diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah itu sendiri. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki diri, dan untuk mencari kebenaran. Di segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini diilhamkan langsung oleh Allah. Jadi ketika Musa menuliskan tentang Allah berfirman di dalam hatinya, itu karena apa? Karena Allah sendiri yang mengilhamkan kepada Musa. Dan ketika di dalam Keluaran 33 ayat 11, di situ Allah langsung yang berbicara dengan Musa melalui teofani, ya. Di situ berbicara melalui apa? Muka dengan muka. Dalam bentuk apa? Teofani. Dia menyatakan diri kepada Musa. Jadi tidak heran kalau Musa menuliskan hal itu, karena Allah sendiri yang mengilhamkan kepada dia. Paham ya? Kalau kita mau bahas ayat 21 ya, kita mau garis bawahi dalam hatinya ini maksudnya menunjukkan pada suatu oknum. Kalau kita baca di 20 ayat 20 itu kita tahu bahwa yang dimaksud dalamnya ini adalah Nuh, ya kan? Karena yang berbawa ini kan setelah air bah kan? Iya bukan? Pasti. Demikian. Silakan lanjut. Ya, oke. Udah mungkin Bunda. Pertanyaan yang kedua. Iya. Oke, dua yang saja kedua, ya. Masalah. Iya, oke. Masalah kematian yang menentukan hidup dan mati manusia itu siapa? Tuhan atau siapa? Oke. Coba Bro Polisi Akhirat baca Ulangan 32 ayat 39. Ulangan berapa? Ulangan 32 ayat 39. 32 39 ya. Sebentar, saya cari. 32 39 ya. Ya. Oke, saya bacakan. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi di sini sebentar dulu. Tunggu Bang. Sebentar dulu. Oh ya. Ya, jadi gini, di dalam Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, dia tetaplah dia, dan tidak ada Allah selain dia, dan dialah yang mematikan dan yang menghidupkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil manusia dari tangannya. Nah, narasi ini juga dikatakan oleh Yesus, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Seorang pun tidak dapat mengambil mereka dari tanganku. Ya, nah jadi yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Oke. Ya, silakan. Jadi terima kasih. Pertanyaannya Bang. Bang, host, pertanyaannya kan Bunda Maria kan manusia, ya kan? Sepakat. Bunda Maria. Tadi pertanyaan yang mana? Yang satu itu yang kamu tanya. Yang tiga berarti. Yang ini kan yang saya tanya. Ini berarti udah Ini sudah ketiga loh pertanyaanmu. Tidak. Sudah yang itu sebenarnya masih panjang, cuma sudah dipotong tadi pertanyaan sebenarnya masih panjang, cuma harus sudah dipotong. Mau dijelaskan makanya enggak sampai. Kan Ya udah lanjut, sudah lanjut. Ya lanjut. Pertanyaan ketiga ini. Oke. Iya, terakhir. Nah, kan kapasitas Yesus itu sebagai yang bisa menghidupkan dan mematikan orang, ya kan? Kan itu sepakat. Terus Bunda Maria adalah ibu dari Yesus, ya kan? Bunda Maria adalah ibu dari Yesus. Berarti Yesus itu termasuk
golongan apa? Kamu mau menyimpulkan atau mau bertanya? Bertanya kan Kamu nanya sukunya Maria kalau kan? dijawab ya saya terima. Kalau kamu mau nanya suku bangsanya Maria, saya tidak, jawab. tidak kan. Oke. Dia mau merujuk kepada berarti dia mau tanya berarti Yesus itu anak durhaka karena mematikan Bunda Maria. Dia mau ke arah situ. Ya, itu abang ya. Iya. Dia mau cuman gini. Jadi itu berarti kamu sedang mau menyimpulkan bagaimana? Sudah satu-satu. Tidak Oke, menyimpulkan. sebentar saya jawab. Tidak berkualitas, pertanyaannya tidak berkualitas. Kalau dijawab sudah saya terima. Kalau dijawab sudah saya terima ya kan. Bentar dulu Bang Polisi sebentar. Begini, Bro ya, saya jawab ya. Tidak ada data satupun di Alkitab yang mengatakan Maria itu mati. Tapi dia itu diangkat langsung karena dia adalah perempuan yang suci. Dia adalah perempuan pilihan, makanya dia tidak melalui proses kematian. Ya, sudah ya. Jadi kalau kamu mengatakan berarti tidak anak durhaka karena dia yang mematikan Bunda Maria, kamu bisa cari dalam Alkitab di mana dikatakan Maria itu mati. Ya, kamu bisa cari nanti. Baru kamu simpulkan seperti tadi. Next. Dor. Oke, sudah. Oke, makasih. Udah 3, Ya, ganti dulu ya. Bunda. Sudah. Terima kasih, Baim. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dia mau menyimpulkan. Sudah sering saya dapat orang kayak gini. Dia mau menyimpulkan. Sebenarnya pertanyaan itu ada dua, antara orang itu memang natural tidak tahu ingin bertanya atau memang menguji iman orang. Iya, kita sapa dulu. Selamat malam, Sirotol Mustafa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera. Ya, silakan mau bertanya apa? Ya, ini mau bertanya saja sedikit. Mendatanya sih dalam saya kan banyak ini juga bergaul sama teman ini kan, teman-teman non muslim, banyak temanku. Ya, mulai dari yang saya mau pertanyakan, sebagian dari mereka itu kalau apa ya, ada pertanyaan yang pernah saja kasih mereka itu nggak bisa jawab, masih bingung. Iya, Mudah-mudahan ini pertanyaannya bisa dijawab ya. Di sini nih. Tapi jawabnya satu-satu, jangan ini. yang keroyokan. Ribut dari Ya, tadi. Iya, jawabnya satu-satu yang bicara ya. Soalnya nanti ribut sekali kalau semua di atas menjawab ya. Ya, silakan pertanyaan, silakan. Nah, gini, apa ya? Saya kan kalau hari Minggu itu kan lihat teman apa kan pergi. Nah, pertanyaannya saya ini, kenapa orang kalau beribadah di tempat Kristen itu, Nasrani lah, menggunakan tidak melepas alas kaki begitu nah. Sedangkan kalau itu kan tempat suci kan, gereja kan. Terus, lanjut aja sampai inti pertanyaannya, lanjut. Ya itu pertanyaannya, kenapa enggak? Pertanyaan cuma itu. Kenapa enggak dilepas? Nah, sedangkan kalau kita bertamu di rumah orang, di rumah ini, nah, kalau orang itu masuk di rumah kita pakai sandal, pakai apa kan kita kan marah kan, karena itu kan kotor dari luar. Nah, sedangkan ini kan masuk ke rumah Tuhan menurut Yesus kan, menurut ini masuk ke rumah tempat yang suci. Nah, kenapa enggak harus dilepas? Itu aja sih sebenarnya. Soalnya belum ada yang jawab dari teman-teman ya. Coba boleh silakan. Saya jawab ya. Oke, sudah. Silakan Bang Nathan. Saya jawab ya. Begini, kenapa tidak melepaskan alas kaki atau misalnya sepatu, sandal atau apa? Karena ketika kita beribadah, yang Tuhan lihat dari diri kita bukan pakaian kita, bukan apa yang kita bawa dari kaki kita, bukan apa yang kita bawa dari tubuh kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat pakaian, bukan melihat sandal atau sepatu atau apa. Ya, yang Tuhan lihat itu adalah hati. Ketika kita beribadah dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tulus, itu yang diterima oleh Tuhan. Percuma kita mau sesopan apapun di dalam tempat ibadah, tapi kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, ibadah yang kita lakukan itu nol.
nilainya. Tetapi ketika kita beribadah dengan hati yang tulus, ya, itu yang dilihat oleh Tuhan. Sebentar, ya. Kalau kamu tanya kenapa tidak melepas alas kaki, ya, karena begini, yang paling penting yang kita pikirkan bukan tentang melepas alas kaki, melepas sepatu, melepas sandal atau apapun ke dalam gereja. Tetapi yang kita pikirkan ketika kita masuk gereja itu melepas semua apa yang kita pikirkan tentang kejahatan. Ya, ketika kita masuk ke tempat ibadah, yang kita pikirkan tentang kebaikan, yang kita pikirkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi yang kita lepaskan adalah rasa iri dengki, yang kita lepaskan adalah kecemburuan kepada orang lain, yang kita lepaskan adalah pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor. Itu yang kita lepaskan. Ya. Tetapi kalau berbicara tentang pakaian, berbicara tentang sepatu apa segala macam, itu nggak penting. Yang penting adalah pikiran dan hati kita. Paham ya? Baik, saya tambahin sedikit ya. Mungkin maksud Siratul Mustaqim adalah sabar. Ini, sebentar. Ya, oke, siap. Mungkin kalau di agamanya Bang Siratul Mustaqim kan di masjid itu memang mengharuskan melepas alas kaki, bukan? Ya, memang ya. Iya. Jadi gini, berbicara tentang ibadah di dalam Kristen itu yang terpenting adalah membangun mesbah. Jadi ketika pada zaman tidak Musa ngerti mesbah itu apa, Nathan. Nathan lagi apa? Polisi dia tidak ngerti mesbah itu apa. Gini, makanya saya mau memperjelaskan. Jadi gini, waktu di zaman Musa sampai di zamannya Yesus, ketika orang-orang beribadah di dalam bait suci, itu memang seperti itu juga, ada batas sucinya. Jadi ketika mau masuk ibadah memang harus lepas alas kaki supaya suci begitu. Tapi ketika Yesus ada di dalam dunia, menderita, mati dan bangkit, hal-hal seperti itu tuh sudah tidak, istilahnya gimana ya, sudah tidak perlu lagi, karena yang penting adalah bait itu adalah manusia itu sendiri, bukan soal bangunan. Iya, bukan bicara soal bangunan, tapi bicara soal hati. Itu benar yang tadi dibilang Bang Nathan itu. Makanya bait suci juga di dalam kekristenan itu, di bait suci itu diartikan juga sebagai tubuh manusia itu. Iya. Makanya di dalam kitab Ulangan atau Bilangan kalau tidak salah, Tuhan sendiri berkata kepada Musa, aku akan mendirikan kemahku di tengah-tengah kamu. Itu bukan bicara soal bangunan, tapi hadirat Tuhan juga di situ. Gitu loh. Siroto yang harus kita jaga, kekudusan, kesucian itu hati kita ya, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Bukan gedung gereja itu ya. Tuhan bukan masuk di dalam sepatu ya. Dengar dulu, saya jawab. Tuhan itu bukan masuk di dalam sepatu dan mengajar. Tuhan mengajar lewat hati dan pikiran. Ya, betul. Saya tahu kalau begitu tahu. Cuman berarti begini, kesimpulannya berarti kalau di non Islam itu berarti suci najis itu nggak ada ya? Suci najis maksudnya gimana? Suci najis. Berbicara tentang suci atau najis. Sebentar. Di rumah ibadah maksudnya. Tentang, ya, jadi begini. Berbicara tentang suci atau najis. Dengar sebentar aja. Nah, kalau di kami kan, kenapa harus lepas sandal? Sandal kita kan mau menghadap Tuhan, jadi betul-betul harus bersih. Pak, itu yang tadi kami jawab, itu yang kamu dengar. Kami tidak perlu dengar penjelasan dari saudara ya. Itu yang itu makanya. Begini, saya jelasin dulu tentang suci atau najis tadi ya. Nah, berbicara tentang suci atau najis itu bukan berbicara tentang apa yang kita pakai, bro, atau bukan berbicara tentang bangunan, tetapi suci atau najis itu berbicara tentang perilaku kita, berbicara tentang hati kita, pikiran kita. Benar. Itu yang berbicara tentang suci atau najis. Ketika kita memikirkan hal-hal yang kotor, itulah yang disebut najis. Ketika di dalam hati kita menimbulkan rasa iri dengki, rasa ingin menjatuhkan orang lain, itulah yang disebut najis. Tetapi ketika kita beribadah dengan hati yang tulus, beribadah dengan hati yang bersih, itu yang disebut dengan suci.
Jadi berbicara tentang suci atau najis itu berbicara tentang pikiran, hati dan perilaku kita. Iya, sudah. Bukan Sudah, berbicara Nata, dia tentang paham. pakaian. Ya, dia sudah paham, Nata. Iya. Paham Saya ya? sudah mengerti. Saya sudah Cukup mengerti. ya pertanyaannya ya. Ya, sudah ya. Ya, itu aja pertanyaannya yang lebih ini. Tidak ada. Ya, terima kasih, Silatul. Oke, terima kasih. Semuanya di sini, bagi yang mau bertanya, mau apa, Arab damai, tentram, pertanyaannya aja, jangan terlalu ini. Karena kita kan satu Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Benar itu. Oke. Terima kasih. Salam toleransi ya, Silatul. Ya, oke, Iya, siap. Iya, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati juga. Iya. Oke, puji Tuhan. Diganti ya, Bunda. Dia bilang Tuhan memberkati juga. Berbicara soal gereja bukan berbicara soal bangunan, kebersihan bangunan, tapi kebersihan hati jemaat. Iya. Ketika kita membangun mesbah, haruslah dalam penyembahan itu haruslah dengan roh. Bukan dengan kecakapan berpakaian. Iya, kita silakan. nyapa dulu. Selamat malam. Tuhanlah apa ini? Selamat malam. Selamat malam Tuhanlah. Iya. Bisa baca Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Silakan polisi. Ayat berapa? 46. 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab dia telah menulis tentang aku. Ya, terus pertanyaannya? Jadi pertanyaan saya, berarti kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan itu tentang Yesus ya? Oh, banyak. Iya, betul. Sekali. Nubuatan tentang Yesus semua itu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Iya, betul. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 di situ Yesus berkata apa? Abraham telah melihat hariku dan dia berbahagia dengan hal itu. Orang Yahudi itu menjawab, bagaimana mungkin umurmu belum sampai 50 tahun tetapi engkau berkata Abraham telah melihatmu, ya kan? Apa jawab Yesus? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kenapa Yesus berkata Abraham telah melihat dia? Di dalam Kejadian 18 ayat 1, ketika Abraham ada di kemahnya, disitulah Malak Yahweh atau Yesus Kristus yang berteofani datang kepada Abraham dalam wujud malaikat, ya, dalam wujud teofaninya. Nah, makanya Yesus berkata Abraham telah melihat hariku. Nah, jadi ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 46 tentang Musa yang menuliskan tentang dia, itu betul. Karena Musa pun pernah bertemu langsung dengan teofaninya. Dalam Keluaran 33 ayat 11, dia berhadapan muka dengan muka. Seperti itu. Berarti Tuhan, kalau berarti ini kan Keluaran berarti kan tentang Yesus, ya kan? Tadi katanya tentang Yesus. Berarti di sini Keluaran 3 ayat 14-15 berarti Yesus sendiri yang mengutus dirinya ke bangsa Israel, begitu ya? Oke, kalau kamu tanya tentang Keluaran 3 ayat 14 mengenai berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku dan aku mengutus aku kepadamu, ya. Di situ kan Allah berfirman kepada Musa, aku mengutus aku kepadamu. Nah, kata aku mengutus aku di sini ini harus dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai aku, ya. Dia belum menyatakan namanya, tetapi dia memperkenalkan diri sebagai aku. Nah, kata aku yang kedua, yang aku mengutus aku di sini, Musa yang berkata bahwa Allah itu mengutus Musa. Jadi ketika di situ dikatakan Allah mengutus Musa kepada bangsa Israel. Allahnya di sini siapa? Yesus. Seperti itu. Oh gitu. Terus kalau ini apa ulangan yang menyebutkan ulangan 4 ayat 35, engkau diberi melihat untuk mengetahui polisi. Ulangan 4 ayat 35. Berarti udah yang ketiga ini ya pertanyaannya ya. Iya, Musa doang ini kan, satu ini lagi nih. Ulangan 435 isinya engkau diberi melihat untuk mengetahui. Ulangan 4 ayat 35. Berapa ulangan berapa? Ulangan 4 Ulangan 4 ayat 35.
Ulangan 4 ayat 35. Sebentar, saya pakai buku soalnya. Ayat 35 ya. Ya. Iya. Ulangan 4 ayat 35, demikian firman Tuhan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Demikian firman Tuhan. Oh, berarti Allah itu memang nggak ada ya? Tiada Tuhan selain Dia, itu maksudnya tidak ada Allah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Iya. Selain Yesus Kristus. Karena sendiri. gini, sebutan Allah itu di Kristen sendiri, Allah itu bentuknya jamak, bukan proper name. Sedangkan Tuhan di sini huruf besar, dalam bahasa asli disebut YHWH, Yahweh Elohim. Allah itu Elohim. Ya, jadi Elohim itu bisa untuk sesembahan lain, tapi untuk proper namanya sendiri adalah Tuhan huruf besar kalau dalam kitab terjemahan LAI. Jadi namanya yang mana Tuhan. Ya. Tapi di Bibel itu satu ayat pun tidak ada kata Allah. Itu merujuk ya, itu coba dibaca itu. Nah, bro pakai Bibel apa? Pakai Bibel yang terjemahan apa dulu? Saya pakai Bibel terjemahan bahasa Batak. Tidak ada satu ayat pun kata Allah di situ. Ya. Kalau dari Batak ya debata lah, bro. Kata Allah itu dari kata debata. Iya, makanya siapa itu Allah? Aku penasaran siapa itu Allah. Jehovah debata. Iya, Jehovah debata. Oh iya, itu aja. Oke, itu aja pertanyaan saya. Usul aja, kalau ada yang bertanya, enaknya tuh hostnya tuh memilih penjawab satu orang aja, hostnya yang menentukan. Oke. Oke, ya, baik. Terima kasih buat masukannya. Bukan semuanya tiga-tiganya menjawab, jadi rame. Iya ya. Oke, shalom, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih. Iya, Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat malam. Ya, terima kasih sarannya, kami terima dengan baik sarannya. Ayat ya. Iya, Yosua 24 ayat 15. Yosua berapa? Yosua? Mau saya bacakan? Iya, ya, selamat malam Renovation. Baca aja biar supaya mereka mengerti. Selamat malam. Ya, sebentar saya akan bacakan dulu ya permintaan dari Bang Jonto ayatnya ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadat di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku kah? Iya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Yahweh. Oke. Ya. Ya, Renova, selamat malam. Selamat malam. Wah, suaranya menggelegar. Ehonya bisa diturunkan ehonya. Ehonya diturun dulu, Pak. Ehonya diturun ya. Ya. Menggelegar. Kalau nggak pakai sound card ini kayaknya di WC ini. Sekarang gimana? Iya. Itu bagus tuh. Nah, silakan, Pak. Oke, selamat malam Pak Polisi. Iya, selamat malam. Pertanyaan untuk Pak Polisi saja. Ya, silakan. Ini ya Pak, sepengetahuan saya dalam Kristen itu ada Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Yeah. Pada mulanya dia Allah kan Pak? Yeah. Sebelum lahir menjadi Yesus. Benar enggak Pak? Benar. Lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, atas kehendak Allah maka wujudlah Yesus di atas dunia ini. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa nama Yesus diagung-agungkan sedangkan nama Allah sudah nggak diagung-agungkan? Padahal yang lebih berkuasa itu Allah.
atas kehendak Allah wujudlah Yesus di dunia ini. Kalau kita tanya pada umat-umat Kristen sekarang, siapa Tuhan kamu? Yesus Kristus. Atas dasar apa nama Yesus lebih agung daripada nama Allah? Itu saja. Saya akan jawab ya. Saya akan menjawab dengan tempo sesingkat-singkatnya, oke? Ya silakan. Kalau ini, saya ini. Waduh, kok keluar? Ya nggak apa-apa, jawab aja bro. Nggak apa-apa. Nanti saya tambahin juga. Ya, ini adalah ayat yang sangat favorit daripada saya untuk menegaskan siapa si Yesus itu. Di sini berkata pada Yohanes 10, yang saya berulang-ulang berkatakan bahwa Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, dipegang dulu, aku dan Bapa adalah satu. Oke? Sudah? Ya. Jadi ketika kita menyembah Yesus, kita sudah tahu siapa yang oknum siapa yang kita sembah. Tidak mungkin ya, kan betul. Ke ilah lain, ya bukan? Ya. Ya enggak. Saya tambahin juga. Saya tambahin juga. Ketika berbicara tentang nama, di dalam Yohanes 17 ayat 12, peliharalah mereka di dalam namamu. Nama siapa? Nama Bapa itu kan. Nah, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, dari siapa nama Allah itu? Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi kita sudah tahu di sini nih siapa Tuhan Allah itu. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8, ya di situ dikatakan apa? Anuhiyo tevafe, ya, atau akulah Yahweh Yotevafe, itulah namaku. Nah, dan nama itulah yang diberikan kepada Yesus. Yesus, benar. Nah, seperti itu. Dah, naikin yang lain, Bu. Yang penting dia di bawah udah belum ada lagi. Makanya ketika belum saya berdoa, saya pasti berdoa Bapa Yahweh Elohim Beshem Yeshua Hamashiach, artinya dalam nama Yesus Kristus, kayak kan? Betul. Ya, nama aslinya kan dalam penulisannya kan sebenarnya Yeshua, tapi tidak mungkin orang Yunani menyebutkan dengan bahasa Ibrani, makanya mereka menulisnya Yesus dengan awalan iota, huruf iota. Karena kalau orang Yunani menggunakan akhiran A atau Yeshua, itu jadinya malah merujuk kepada perempuan. Nama yang berakhiran A dari Yunani itu merujuknya kepada perempuan, seperti nama Maria, ya kan? Nah, itu nama yang berakhiran huruf A itu merujuknya kepada perempuan. Kalau kepada laki-laki itu akhiran us memang. Makanya ketika jadi Yunani, ya ke Yunani nama Yesus itu jadi Isos. Isos, ya, iota huruf depan. Iya, selamat malam. Yang mau naik silakan. Minta bertamu di bawah. Kalau enggak jambak aja, Lutfina. Kalau Lutfina. Enggak perlu, kita enggak perlu jambak. Biarkan mereka yang naik untuk bertanya. Dengan kerendahan hati mereka. Jangan kita yang jambak. Ya, jadi buat teman-teman terus dijelaskan tadi di Yohanes berapa gitu sih. Gitu loh. Ya kalau apalagi ini ya yang RT 6 bingung ya, kita maklumi. Iya. Yang Kristen dari lahir aja bingung, apalagi yang RT 6. Makanya harus bingung gini loh. Yesus itu kan firman yang disebut firman itu Yesus. Jadi firman itu kan keluar dari Allah. Bukan berarti, contoh ya, suara Nathan kan bukan suara Nathan, pasti milik Nathan. Iya, kan? Kita terima dulu tamu ya, Istariati. Selamat malam Istariati. Kan nggak mungkin. Malam, shalom. Ya shalom. Aduh, suaranya lembut kali, aduh. Ya silakan. Ya, Bang Nathan sudah punya anak, Bang Nathan. Ya silakan, mau bertanya apa?
Silakan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Istariati. Saya beragama Kristen. Ya. Gini, ini kan saya pengen ini aja, apa namanya, pengen dikasih pencerahan untuk mengikut Tuhan Yesus itu kan berat. Banyak ini ya, banyak cobaan. Jadi selama ini begitu saya rajin beribadah, tapi 2 tahun belakangan ini saya punya dikasih cobaan berat. Jadi anak pertama saya itu tiba-tiba divonis sakit leukemia selama 1 bulan 5 hari dirawat di rumah sakit, dan akhirnya tiba-tiba drop dan gak bisa bertolong lagi. Padahal selama 1 bulan 5 hari itu gak ada henti-hentinya kami ini meminta supaya Tuhan kasih keajaiban, supaya Tuhan kasih mujizat. Setelah anak saya gak ada, rasanya tuh kecewa kecewa kepada Tuhan. Jadi saya ingin kembalikan lagi rasa percaya saya gimana. Iya, sedangkan setelah saya mendapatkan cobaan itu, sekarang ini juga saya mendapatkan banyak masalah gitu dalam rumah tangga. Jadi pengen gimana caranya supaya saya ini yakin lagi gitu. Oke. Ya, begini Kak. Siapa yang mau jawab ini? Silakan Nathan dulu, nanti saya akan ini lapang Nathan baru. Ya, silakan Nathan. Jadi begini Kakak, masalah memang akan selalu ada kepada kita manusia, tetapi Alkitab mengatakan seperti ini, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi apa yang ada di dalam diri kamu, yaitu kekuatan kamu, tidak akan melebihi batas kemampuanmu, ya. Dan Yesus juga berkata dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang aku berikan itu ringan dan aku rendah hati. Ya, nah jadi ketika kakak punya masalah, punya beban yang sangat berat, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, ya kan, curahkan semua apa yang kakak alami kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus juga berkata seperti ini kakak, ya, di dalam Alkitab Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kamu akan ditambahkan segalanya, ya. Jadi ketika kita punya masalah, kita punya punya banyak beban, datang kepada Yesus, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Nah, ketika kita punya banyak masalah, ya, kita harus tetap ingat kepada Dia, karena penderitaan yang Yesus alami ketika Dia menjadi manusia itu jauh lebih berat daripada pencobaan yang kita alami sekarang kakak, ya. Penderitaan yang Yesus alami itu jauh lebih berat, di mana Dia harus menyerahkan dirinya untuk kita semua, di mana Dia harus menerima semua, ya, semua penderitaan, menerima semua penyiksaan dari manusia, ya. Untuk apa? Untuk menggantikan kita manusia. Dia rela dicambuki dengan benda-benda tajam yang sampai membuat dagingnya itu terangkat dan badannya penuh dengan darah, ya. Dia rela diludahi, dia rela dipukuli untuk kita manusia. Jadi apakah ketika kita mendapat masalah kita langsung meninggal Dia, ya? Apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami kakak, ya. Maka di dalam Alkitab juga berkata seperti ini, di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16. Ada yang bisa bantu saya? Bang Polisi bisa bantu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Wait sebentar ya.
1 Petrus berapa? Ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Oke, sebentar ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Oke, ayat yang keberapa? Ayat 12 sampai 16. Mengenai penderitaan sebagai orang Kristen. Oke. Judulnya perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Ayatnya ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ayatnya ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan apa, Kakak? Di sini dikatakan bahwa ketika kita menderita di dalam Kristus, jangan pernah kita malu, jangan pernah kita merasa kita tidak punya apa-apa, tapi kita harus bersukacita. Karena apa? Karena penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan yang Tuhan kita alami ketika Dia menjadi manusia menggantikan kita di atas kayu salib, ya. Tapi di sini dikatakan apa, Kakak? Hendaklah kita bersukacita dan jangan malu sebagai orang Kristen, ya, karena roh kemuliaan itu akan ada pada kita ketika kita mau bersukacita, ya. Dan Yesus juga katakan, Kakak, Yesus katakan, sebelum kamu dibenci dunia ini sudah lebih dulu membenci aku. Jadi jangan pernah takut. Nathan nggak usah ngomong sampai ke sana. Dia itu lagi minta caranya gimana dia bisa kembali yakin sama Tuhan karena ujian yang terjadi pada dia, ya. Itu maksudnya ujian ujian yang diizinkan Tuhan terjadi pada dia. Intinya seperti yang saya katakan, pencobaan itu akan ada, tetapi tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Makanya kan ada lagu yang judulnya Pelangi Kasihnya itu kan berbicara tentang pencobaan, tetapi tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tangan Tuhan akan selalu merendah, Kakak, akan tetap melindungi kita. Seperti itu. Dan Istarianti, percayalah, ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, anaknya Bunda sudah bersama Tuhan, ya, sudah di Firdaus. Nanti suatu waktu Ibu juga akan menyusul dia ke sana dan nanti akan dibangkitkan lagi pada hari kebangkitan, ya. Iya, yang penting Kakak tetap setia. Tetap kita setia sama Tuhan, ya, Kak. Benar. Kalau Kakak boleh nanti seperti hidupnya pada suatu masa dia dicobai oleh Tuhan ketika semuanya dirampas dari dia, anak-anaknya dirampas dari dia, hartanya, bahkan diberikan sakit penyakit. Di situ juga Ayub sempat istilahnya bersungut-sungut gitu, sempat down gitu, tapi kemudian nggak sampai di situ saja, kemudian dia menyesal karena telah istilahnya sudah, karena bahkan istrinya kan sempat, kenapa kamu tidak mengutuk Tuhan bahwa semua yang telah kau derita ini, tapi dia tetap setia pada sampai akhirnya. Kemudian di akhir dari kisahnya kan tidak selesai begitu saja, tapi Tuhan menambahkan setiap aspek daripada hidupnya. Dia diberikan anak lagi, diberikan kekayaan lagi, melimpah-limpah berkali-kali lipat. Makanya Alkitab menulis bahwa kita belajar dari kitab Wahyu itu adalah hamba Tuhan yang setia.
Ayub. Oh. Kakak boleh baca itu Ayub. Saya juga belajar dari Ayub. Saya juga bukan ini sedikit lagi, tapi bukan mengadu nasib ya, tapi saya juga pernah merasakan di posisi kakak Istariati. Saya tempat berada di posisi itu kayak saya kehilangan sahabat saya, tapi waktu itu saya sudah sempat puasa, sempat berdoa sampai nggak tidur, pokoknya menyanyikan puji-pujian, tapi pada akhirnya tetap juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itulah justru yang menguatkan saya bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita. Itulah. Iya, boleh saya tanya satu lagi? Silakan. Ya, silakan. Saya pernah dengar dari pendeta juga, apakah memang benar ada dosa turunan? Oh, tidak ada. Saya yakin tidak ada. Dosa turunan kan dari Adam dan Hawa kan, Nathan. Tidak. Enggak ada. Yang berbicara tentang dosa waris itu enggak ada. Yang ada dosa asal, Bunda. Karena di dalam Roma 5 ayat 12. Dosa asal. Dalam Roma 5 ayat 12. Coba dibaca Roma 5 ayat 12. Itu bukan berbicara tentang dosa waris, tapi berbicara tentang dosa asal. Oke, saya boleh bacakan atau gimana? Atau mau dibaca? Ya, silakan dibaca. Ya. Oke, Roma 5 ya. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 15 ya. Ayat 12. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat yang ke-12, Adam dan Kristus. Itu, jadi bukan berbicara tentang dosa waris, tapi berbicara tentang dosa asal. Begitu. Oh, jadi ini bukan karena ini saya cuma mau tanya aja, apakah misalnya anak ini kan memang masih belum, ibaratnya ya belum ada dosa karena dia kan masih kecil. Jadi apakah saya takut aja, apakah dari orang tua lalu anak yang menerima dari dosa orang tuanya. Oke. Kita nggak tahu setiap rencana dari Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, makanya kita haruslah kita setia pada Tuhan di setiap kondisi. Kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan, tapi haraplah kita menjadi orang yang setia terhadap Tuhan Yesus. Lanjut Bang Nathan. Ya. Jadi begini kakak. Kalau soal sakitnya anak kayaknya bukan karena orang tua sih. Iya, apalagi kakak bilang kan anaknya sakit. Ya itu mungkin karena memang dia kena sakit itu, jadi ya mohon maaf dipanggil Tuhan, ya kan, bukan karena dosa orang tua. Karena di dalam Alkitab juga, di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11, di situ berbicara tentang berbicara tentang anak atau orang tua tidak akan menanggung dosa, orang tua tidak akan menanggung dosa anak tidak akan menanggung dosa orang tua. Ya, jadi seperti itu kakak. Tidak ada yang seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa lebih kuat lagi, lebih setia lagi. Tapi nanti kalau misalnya saya pengen naik lagi untuk sharing-sharing lagi supaya saya lebih kuat lagi, nggak apa-apa ya? Boleh Mbak, boleh DM saya juga Mbak. Boleh sekali. Boleh DM saya juga Mbak. Ini yang tadi ya? Bunda bisa DM saya juga. Ya, nanti bisa DM aja Bunda Lutina, nanti dilayani sama Bunda Lutina ya. Itu kan? Bukan, beda-beda. Ceritanya sama tapi berbeda orang. Ceritanya hampir sama. Ceritanya sama, beda orang. Oh. Beda orang. Tadi hahaha ini Istarianti. Tadi kan anaknya meninggal, dipanggil Tuhan juga ya.
Ya, tapi kayaknya kalau haha tadi kayaknya waktu anaknya dalam dipanggil kandungan. Tuhan Masih dalam kandungan. oh gitu. Ya. Iya Kak tadi. Nah, kalau Kak Istariati kan karena sakit, jadi kita percaya saja Kak Istarianti kalau anaknya Kak Istarianti sekarang udah ada di Taman Firdaus, ya. Karena kan lahir dari orang tua yang percaya sama Tuhan Yesus ya. Jadi sudah di Firdaus gitu. Amin. Percaya saja ya. Dan kalau kakak mau lain hal kalau lahir dari orang tua yang tidak percaya Tuhan Yesus, saya berarti bukan di Firdaus. Iya. Nah, kalau kakak nanti mau sharing-sharing lagi, nanti bisa DM Bunda Lutfina ya. Nanti sharing-sharing sama Bunda Lutfina, atau nanti kalau kami karena live ya kan, nanti bisa sharing-sharing juga sama kami karena tanya-tanya juga gitu. Iya, itu benar yang dikatakan teman-teman tadi. Kalau ada keluh kesah harus ceritakan saja, tidak perlu ditutupin. Jadi ya benar. Waktu kita berbagi itu secara tidak langsung beban yang ada di saling menguatkan di situ. Itu akan terbagi-bagi sampai pada akhirnya kakak akan merasa mengikhlaskan gitu, dikuatkan. Iya benar. Jadi saya pun sedikit lega. Puji Tuhan. Kalau nanti ada lagu tuh. Serahkan pada Yesus itu. Coba nanti di download. Doa sama-sama nanti. Bagaimana? Kalau ada waktu juga saya minta dibimbing doa sama-sama supaya lebih lepas lagi beban-beban saya. Boleh didoakan sekarang? Sekarang juga bisa. Iya, Nathan atau siapa yang mau pimpin? Atau polisi? Kenapa? Doakan ini Istarianti supaya dia merasa kuat gitu loh. Kalau Tina boleh lo doakan. Oke, Bapak dalam surga, kami sama-sama bersatu hati bersama Ibu Istarianti Tuhan. Kami sudah mendengar semua cerita keluh kesahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, minta kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal daripadamu Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi pada Ibu Istarianti ini Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi ibu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan ibu ini penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, agar Ibu Istarianti ini terus mengandalkan Engkau Tuhan, terus memandang kepadamu, terus percaya kepadamu, bahwa Engkau tidak akan membiarkan apapun, tidak akan mengizinkan cobaan apapun yang melebihi dari kekuatan dari seorang Ibu Istarianti ini, dan bahwa biarlah dia percaya bahwa apa yang telah menimpa dia itu Tuhan, Engkau sedang merancangkan kebaikan Tuhan, Engkau sedang merancangkan rancangan yang indah Tuhan bagi dirinya untuk kedepannya Tuhan. Biarlah Engkau tarik Ibu Istarianti ini Tuhan untuk terus percaya kepadamu, untuk terus bergantung hanya kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan biarlah dia terus yakin bahwa buah hatinya Tuhan yang telah Engkau panggil kembali, yang telah Engkau jemput kembali, bahwa sekarang telah berada bersamamu di dalam Firdaus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan lebih lagi untuk Ibu Istarianti ini Tuhan, sukacita, penghiburan dari Roh Kudus kepada Ibu Istarianti ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersama-sama mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya Istarianti. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Kak. Ya, nanti baca-baca Alkitab ya, dan berdoa kepada Tuhan, minta penguatan. Ya, dengar-dengar lagu ini, lagu pujian penyembahan juga. Betul. Iya, nanti di saat, apalagi di saat ibu menyembah sungguh-sungguh, di situ lawatan Tuhan itu akan melepaskan ibu dari beban hati, yang masalah hati yang sedang ibu alami. Betul sekali. Seperti itu ya Ibu. Tetap jadi hamba Tuhan yang setia.
Amin. Iya. Terima kasih. Baik, selamat. Ya, anaknya ibu itu sebenarnya bukan milik ibu, itu milik Tuhan ya. Itu miliknya Tuhan yang dipercayakan ke ibu untuk ibu menjaga dan merawatnya selama di dunia. Iya, betul. Ya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati, terus kuat di dalam Tuhan ya. Oke. Shalom, Tuhan memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti dengar lagu pujian penyembahan ya. Karena ketika kita mendengarkan lagu pujian penyembahan pasti